Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Wahyu Meilani dengan NIM 214011115 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Manajemen Pemasaran untuk memenuhi tugas strategi pengembangan bisnis syariah. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu definisi manajemen pemasaran, yang kedua peranan manajemen pemasaran, yang ketiga fungsi manajemen pemasaran, yang keempat tujuan manajemen pemasaran, yang kelima strategi pemasaran, yang keenam konsep manajemen pemasaran, yang ketujuh tugas manajemen pemasaran, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah karakteristik manajemen pemasaran. Pertama-tama yang ingin saya bahas yaitu definisi manajemen pemasaran. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai definisi manajemen pemasaran, saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen dan pemasaran itu sendiri. Jadi, manajemen adalah komponen dari proses manajemen karena diperlukan untuk memperhatikan praktik kerja yang baik, mengatur pekerjaan, mengarahkan pekerjaan, dan mengawasi pekerjaan agar harapan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Sedangkan definisi dari pemasaran adalah suatu proses sosial yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok yang diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, atau yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu peranan manajemen pemasaran. Peran manajemen pemasaran bagi perusahaan mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemasaran dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah beberapa peran utama manajemen pemasaran bagi perusahaan. Yang pertama yaitu penelitian pasar. Peran pada manajemen ini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian pasar guna memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta mengidentifikasi tren pasar. Yang kedua yaitu perumusan strategi pemasaran. Pada manajemen ini berperan dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka menentukan target pasar, melakukan segmentasi pasar, dan menentukan cara terbaik untuk memasarkan produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Peran pada manajemen ini bekerja sama dengan tim research and development dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mereka juga terlibat dalam proses penentuan fitur produk, harga, dan penempatan di pasar. Nah, yang keempat, manajemen merek. Manajemen pemasaran ini bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola merek perusahaan. Yang kelima yaitu rencana pemasaran. Rencana ini mencakup aktivitas promosi, menentukan anggaran pemasaran, pemilihan saluran distribusi, serta penetapan harga. Dan yang keenam, komunikasi pemasaran. Manajemen pemasaran ini bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kegiatan promosi dan komunikasi pemasaran. Peranan manajemen pemasaran yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian. Jadi, peran pada manajemen ini memantau dan mengendalikan kinerja pemasaran perusahaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Yang kedua ada segmentasi pasar. Pengertian dari segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama.
Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menetapkan pasar sasaran. Ini berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran ini meliputi evaluasi bagian pasar atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen. Struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Yang keempat ada penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama itu menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Yang kedua, mengembangkan sebuah produk yang belum pernah ditawarkan pada pasar. Sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin bahwa secara teknis dapat dibuat sebuah produk dengan cepat, secara ekonomis dapat dibuat sebuah produk unggul pada tingkat harga yang direncanakan, serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut yang memadai. Nah, fungsi manajemen pemasaran yang terakhir yaitu perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama yaitu menciptakan demand atau permintaan. Jadi tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu meningkatkan keuntungan. Jadi tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganeka-ragamkan perusahaan. Yang ketiga yaitu menciptakan pelanggan baru. Menciptakan pelanggan baru atau konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang sangat penting atau krusial. Yang keempat yaitu memuaskan pelanggan. Menciptakan konsumen baru tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk atau barang dan jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan merekomendasikan pada orang-orang terdekat mereka dan bisa membuat barang atau jasa yang dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang. Yang kelima yaitu menciptakan produk yang baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya. Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa yang berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, jadi definisi dari strategi pemasaran adalah rencana yang dibangun suatu bisnis untuk bisa menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen. Dalam sebuah strategi pemasaran atau strategi marketing terdapat info tentang value proposition produk, branding bisnis, hingga segmentasi pasar yang jelas. Itu artinya pelaku bisnis tidak bisa memasarkan produk atau layanan kepada semua orang, sebab setiap orang memiliki kebutuhan dan cara berkomunikasi yang berbeda. Itu kenapa salah satu segmen konsumen dan yang lain strategi marketingnya juga bisa berbeda. Nah, terdapat beberapa fungsi strategi pemasaran. Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan perusahaan, yang kedua meningkatkan brand awareness,
Yang ketiga, membidik target pasar yang tepat. Yang keempat, membangun reputasi. Yang kelima, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tugas manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu menganalisis peluang pasar. Tugas pertama manajemen adalah mampu melihat dan menganalisis peluang. Di sini tim harus jeli melihat apa yang sekiranya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu melakukan riset dan segmentasi pasar terlebih dahulu agar hasil lebih objektif. Kemudian setelah menemukan ide atau peluang bisnis, jangan lupa untuk melakukan analisis SWOT. Yang kedua ada perencanaan kegiatan pemasaran. Aktivitas perencanaan ini dimulai dengan merumuskan kebijakan terkait produk, harga, cara pendistribusian, promosi, target penjualan, dan lainnya. Yang jelas, dalam tahap ini dirumuskan berbagai hal yang nantinya akan menjadi dasar dari aktivitas pemasaran. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Setelah perencanaan, tugas selanjutnya dari manajemen pemasaran adalah merealisasikannya. Di sini manajemen pemasaran harus mampu mengorganisasi berbagai kegiatan yang telah dirancang agar tujuan bisa segera tercapai. Manajer pemasaran harus senantiasa memantau karena bisa jadi dalam prosesnya ada konsep pemasaran yang harus diubah. Yang keempat, mengkoordinasi dan memotivasi karyawan. Sebaik-baiknya perencanaan tidak akan bermanfaat jika tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik. Karenanya, manajer pemasaran harus memberikan arahan efektif kepada orang-orang yang tepat untuk melakukan berbagai aktivitas pemasaran yang telah dirancang sebelumnya. Manajer pemasaran harus memiliki gaya kepemimpinan yang bisa mengayomi dan membimbing bawahannya, mampu memberi pengawasan yang efektif, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai spesifikasi. Tak hanya itu, seorang pemimpin yang baik juga harus mampu memberi motivasi bagi para karyawan demi kinerja yang lebih maksimal. Yang kelima yaitu mengevaluasi dan mengontrol aktivitas pemasaran. Untuk memastikan aktivitas pemasaran berjalan lancar, manajer harus senantiasa mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan. Hal ini penting agar jika ditemukan kekurangan atau hambatan bisa segera diperbaiki atau dicarikan solusinya. Dalam hal ini, manajer harus mampu melakukan perbandingan antara kinerja aktual dan kinerja standar untuk kemudian secara kooperatif merumuskan berbagai tindakan korektif. Materi selanjutnya yaitu konsep manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu produksi. Jadi konsep yang satu ini digunakan oleh perusahaan yang percaya bahwa konsumen menginginkan produk yang terjangkau dan mudah didapatkan sehingga mudah dipasarkan. Perusahaan yang menganut konsep ini melakukan produksi dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, mereka bisa menekankan modal dengan produksi massal. Konsep ini bisa sukses diterapkan apabila permintaan pasar lebih tinggi daripada produk yang ditawarkan. Konsep yang kedua yaitu produk. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan karakteristik terbaik sesuai dengan konsep produk. Karena konsumen diyakini memilih produk berkualitas tinggi dengan karakteristik terbaik dan tampilan menarik, maka tanggung jawab manajemen dalam situasi ini adalah menghasilkan barang berkualitas. Yang ketiga yaitu penjualan. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun terlepas dari kualitas, harga, ataupun permintaan pasar bisa dipasarkan apabila perusahaan menjual secara agresif. Konsep ini tidak mementingkan hubungan dengan konsumen dan cenderung hanya mengutamakan target penjualan dan keuntungan yang didapatkannya saja. Karena itu, perusahaan cenderung mengabaikan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Yang keempat, ada pemasaran. Jadi, konsep manajemen pemasaran yang satu ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan akan lebih fokus pada kebutuhan konsumen dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan pasar. Tak jarang, perusahaan akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum memulai memproduksi dan memasarkan produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya dan membuat konsumen menjadi lebih loyal kepada satu brand. Yang kelima ada pemasaran sosial. Konsep ini menekankan fokus pada konsumen. Konsep pemasaran sosial juga menekankan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial
dalam praktik pemasaran mereka. Jadi selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik manajemen pemasaran. Ada 3 karakteristik. Yang pertama, konsumen sebagai titik fokus dan prioritas. Konsumen, terutama pelanggan setia, selalu menjadi kunci bagi perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Kemampuan memprioritaskan layanan pelanggan dalam sebuah bisnis sebagai salah satu contoh manajemen pemasaran yang kuat. Memiliki pelanggan setia akan mempermudah penyebaran berita tentang produk. Karakteristik yang kedua yaitu analisis pasar. Riset pasar sangat penting dan harus dilakukan bahkan sebelum perusahaan diluncurkan. Untuk memastikan tujuan atau target pasar, jumlah ideal bagi suatu perusahaan untuk dapat menciptakan barangnya dan bagaimana strategi pasar harus dilakukan riset atau analisis pasar. Maka dengan semua kegiatan analisis pasar tersebut akan memudahkan pelaku bisnis kapan bisnis dimulai. Karakteristik yang terakhir yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran muncul setelah penelitian atau analisis dan identifikasi pasar sasaran.